Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa summa سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Para orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, jemaah yang mulia, pada awal Ramadan saya akan menyampaikan topik yang salah satu stressingnya itu adalah Ramadan ini adalah bulan di mana satu kata kunci jika kita bisa terapkan, insya Allah kita akan mendapatkan makna seutuhnya dari Ramadan. Inilah bulan di mana seharusnya kita menonjolkan diri kita, menampilkan diri kita, mewujudkan diri kita sebagai manusia layak surga. Jadi kalau istilah yang saya sampaikan kemarin, manusia layak surga atau model manusia surga. Nah pertanyaannya itulah yang akan kita sampaikan hari ini. Siapa orang yang layak surga? Disebutkan dalam Quran adalah orang bertakwa. Orang berpuasa ujungnya adalah yang diinginkan terbentuknya manusia bertakwa. Nah kita meminjam atau mengambil pesan dari surat Ali Imran ayat 133, 34, 135 dan 136. Nanti kalau tidak terulas saya semua, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat kepada ayat dimaksud. Siapa orang bertakwa itu? Di ayat 134 Allah mengatakan alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Masya Allah. Lapang atau sempit, ada penekanan itu. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya berinfak itu sudah menjadi karakter dia. Bukan karena sebab dia punya kelebihan uang atau harta, tapi karena memang dia seorang yang biasa berinfak. Karena ini bahagian dari akhlak yang dia punya. Manusia yang sudah memiliki karakter ini adalah orang yang kontributif. Dia tidak pernah berpikir apa yang bisa aku dapat, tapi apa yang bisa aku kasih. Ketika pikirannya adalah apa yang bisa aku kasih, maka minimal senyum saja dia akan berikan kepada orang. Keceriaan wajah. Dan tentu saja Allah juga mengabadikan kisah yang cukup menarik dari seorang Fatimah. Pada saat dia sedang berpuasa, jelang berbuka, dia tidak punya makanan apa-apa di rumah. Dia cuma menyisakan beberapa butir kurma. Jelang berbuka puasa, datanglah para tawanan, minta sedekah ke rumahnya. Fatimah mengambil semua kurma itu dan memberikan kepada tawanan, dan mereka cuma minum air dingin saja. Dan ini dites ataupun terjadi dalam 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga, Fatimah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak tahu mau kasih apa. Harta yang berharga adalah kalung yang sedang dia pakai, dan itu adalah peninggalan ibunya Khadijah. Sama orang miskin itu dia sarankan. Satu hari Abu Bakar masuk ke rumah Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa ceritanya Abu Bakar? Abu Bakar serahkan itu kan. Rasul terkejut bagaimanapun ceritanya dari sebuah istri. Khadijah adalah istri yang tidak pernah bisa dia lupakan detik per detik hidup bersamanya. Apa yang dimiliki Khadijah dia tahu betul. Rasul terperanjat melihat itu kalung dari tangan Abu Bakar. Dari mana kau dapat ini Abu Bakar? Abu Bakar juga yang memang tahu ini kalungnya Khadijah yang diberikan kepada Fatimah. Lantas dia mengatakan, saya membeli ini dari seorang pedagang di
Saya tanya kepadanya, bagaimana kalung ini bisa ada sama dia? Dia mengatakan seorang pengemis itu memberi atau menjual kepada saya. Saya tidak tahu, saya beli. Maka aku tebus ini karena aku tahu ini kalung sangat berharga ya Rasulullah. Aku bawa kemari, aku serahkan kepada Nabi. Langsung ambil itu kalung, pergi ke rumahnya Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, apa cerita? Seharusnya saya yang bertanya apa yang cerita ini Fatimah. Maksudnya, kenapa kalung ini bisa ada di seorang pedagang dia perhiasan di pasar? Fatimah senyum dengan mengatakan, ayah, itu kalung, aku tahu itu sangat berharga. Tapi bukankah sebenarnya Allah mencintai ketika kita memberi dari sesuatu yang paling kita cintai sekalipun? Kemarin ada pengemis datang kemari, saya sudah tidak punya apa-apa ya. Sebelumnya saya cuma bisa kasih kurma, tapi setelah saya tidak punya apa, saya merasa sudahlah, mungkin dia lebih butuh dari aku. Nabi nangis. Apa kata Nabi? Keluarga Rasulullah hidup dalam kelaparan, tapi masih sanggup kalian memberi di sana. Itu yang saya maksud tadi. Alladzina yunfiqun. Di sini kita berarti bahwa yunfiqun ini sifat. Ini bukan sewaktu-waktu kapan orang datang, kapan orang minta kita baru kasih. Enggak, ini memang sifat. Itu yang ditunjukkan Rasul sepanjang Ramadan. Mohon maaf saya. Paling banyak saya perhatikan orang di bulan Ramadan ngeluarin zakat mal. Pak, zakat itu mau berapa banyak pun itu bukan karena Bapak dermawan. Gak ada urusan kedermawanan di sini. Zakat itu memang hak orang yang Bapak kasih. 1 rupiah pun Bapak tahan, itu neraka sama Bapak. Tapi kalau yunfiqun pada makna sedekah yang sifatnya infak, sedekah, wakaf, pemberian sunnah, ini menunjukkan kelas Bapak. Kalau zakat itu memang titipan Allah yang wajib Bapak sampaikan sama yang Bapak. Dan Nabi ngasih pelajaran itu sama kita di Ramadan. Pertama, Nabi orang yang gak minta saja dia kasih, apalagi minta. Assalamualaikum Pak, ini minta, kasih. Gak minta saja dia kasih itu di Ramadan. Apa kata sahabat? Kami tidak pernah bisa menyaingi Rasul di bulan Ramadan. Dia itu berinfak seperti angin, gak ada yang lama di kantongnya. Masya Allah. Dan ini sebenarnya yang mau dilatih sama kita apa? Karakter orang yang biasa memberi, bukan penerima, bukan pengemis. Ini loh karakter Muslim, ini loh karakter muttaqin, ini loh karakter penghuni surga sebenarnya. Karakter yang biasa memberi, kalau bahasanya karakter tangan di atas, bukan tangan di bawah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadhimin al-ghaiz. Masya Allah, ini berat. Wal kadhimin al-ghaiz ini artinya mampu menahan marah. Orang hebat itu bukan orang yang bisa mematahkan lawannya di saat dia menang atau berbulan, kadang-kadang. Tapi orang hebat itu adalah orang yang mayambiku nafsah, orang yang sanggup menahan dirinya indal ghadab, pada waktu dia sedang marah. Apa ciri muttaqin yang kedua sebenarnya? Ciri penghuni surga yang kedua, dia memiliki sistem kendali diri yang baik. Dia tidak mudah panik dengan keadaan. Dia tidak terlalu ribet sama dia, tidak dipengaruhi oleh pujian atau caci maki orang, tidak penting sama dia. Dia melakukan satu amal karena Allah. Ada orang ejek, urusan mulut orang itu ngapain saya peduli? Kalau saya beramal ikut apa kata orang, ribet repot. Itu yang pernah terjadi pada Nasruddin. Ketika dia keluar bersama anaknya naik keledai, dia nonton keledai, orang bilang apa? Ini memang anak kurang ajar, bapaknya sudah tua disuruh ninting keledai, dia enak-enakan di atas. Roket, dia naik, anaknya turun. Apa kata orang? Memanglah bapak gak jelas ini. Anak masih kecil disuruh ninting keledai, dia enak-enakan di atas. Akhirnya mereka dua naik keledai, apa kata orang? Ya Allah, memang tidak punya peri kemanusiaan manusia ini. Kenapa? Keledai baru lahir dinaikin berdua. Akhirnya mereka bilang, dia bilang sama anaknya, sudah kau dengar mereka ribut ya, sekarang kita
amalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, sifat mereka wal 'afina 'anil nas. Makanya kalau di Ramadan biasanya kita sudah mulai dari setiap saat tarawih selalu kita dengar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wahai Tuhan, Kau itu sangat pemaaf, pemaaf. Bisa nggak bedakan diampuni sama dimaafkan? Sifat memaafkan sama sifat pengampun. Yang namanya memaafkan, kalau hari raya kita memaafkan. Maaf memaafkan itu artinya, Pak izin ya Pak, kemarin terus terang mohon maaf tentang Bapak, kan Bapak tahu saya yang memang berusaha. Iya, sudah, nggak usah nanya, aku terus terang udah aku maafkan, tapi nggak usah nanya, aku nggak sanggup aku nengok, itu belum maafkan. Yang namanya memaafkan tidaklah haraj fi qalbi, tidak ada lagi keberatan dalam hati, zero, kayak anak-anak bermain gaduh, nangis, dipanggil sini, begitu dipanggil datang, kau yang pukul, iya, kau minta maaf sama dia, sini, nah sudah minta maaf. Anak kemudian maaf ya, yang dipukul mengatakan ya aku maafkan. Terus apa yang terjadi habis itu? Sudah main-main lagi mereka. Itu yang dimaksud dengan memaafkan. Kita balik seperti sebelum peristiwa. Bisa nggak kita memaafkan orang seperti itu? Orang yang sudah menghancurkan karakter kita, orang yang merusak bisnis kita, orang yang berbohong, orang yang menceritakan aib kita. Bisakah kita memaafkan pada posisi akhirnya kita tidak mengingat-ingat lagi masalah? Yang dimaksud wal 'afina 'anil nas. Penghuni surga itu punya sifat pemaaf. Allah itu memaafkan, Allah itu mengampuni. Kalau saya sering mengilustrasikan yang disebut dengan mengampuni seperti orang berperkara di pengadilan, proses pengadilan berjalan tapi dijamin keputusan hukum vonis tidak bersalah. Itu namanya diampuni. Kalau dimaafkan, berkasnya tidak naik, dihilangkan, disimpan, dibuang. Itulah yang terjadi. Jangan lupa bahwa di akhirat itu ada orang yang mentara wa amana wa 'amila shalihan yastabdil sayyi'atuhum bil hasanat al-hasanat. Orang-orang yang dia bertobat, kalau dia beriman, beramal saleh, kejahatannya Allah rubah jadi kebaikan. Ketika dia tengok kita catatan, coba tengok kita katakan amal, dia perhatikan, ya Allah, itu kemarin kau boleh bukan? Ya, dosa kecil. Betul kau buat? Benar ya Allah, maka kecil. Sudah, kau ngaku kan? Ya sudah, aku ampuni. Yang ini kau lakukan? Iya ya Allah, aku ampuni. Cuma ya Allah, aku kan pernah buat dosa besar. Kenapa tidak nampak di sini? Kira-kira kalau boleh saya ilustrasikan, Allah senyum bilang, kalau yang itu aku sudah maafkan. Kau tanya sama mereka, nggak ada yang ingat. Kau lihat catatannya, nggak ada. Itu karena aku sudah memaafkan. Ya Allah, itu makanya kalau kita jumpa Lailatul Qadar, kata Nabi, banyak-banyak mengucap kalimat itu. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wahai Tuhan, Kau itu Maha Pemaaf, mencintai orang yang memaafkan, meminta maaf, maafkan aku Tuhan. Malu kali kita kalau semua nanti dibuka. Yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan. Mereka ini adalah orang, siapa orang-orang yang masuk surga, layak surga, penghuni surga, orang bertakwa, orang yang jika melakukan satu fahishatan. Apa itu fahisah? Fahisah itu adalah perbuatan yang kalau orang lain tahu, kita tidak bisa angkat kepala. Kenapa? Malu. Sudah sanggup angkat kepala. Kenapa? Malu, ketahuan orang. Apa contohnya? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Jangan kau dekati zina, itu perbuatan memalukan. Nah, itu. Kalau begitu pertanyaan, mungkinkah orang-orang beriman berzina? Mungkin. Mungkinkah orang yang bisa bertakwa itu berzina? Mungkin. Ini aja. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Tapi cuma bedanya zakarullah, mereka ingat sama Allah. Summa astaghfaru li dzunubihim, kemudian mereka minta ampun. Nah ini orang munafik itu kalau berdosa, baik dari sumber fahisah maupun sumber kezalimannya, dia nangis minta ampun sama Allah. Wahai Tuhan, janganlah Kau jadikan ini sebab Kau siksa aku dalam kubur. Janganlah Kau sebab dengan perbuatan ini sebab Kau azab aku nanti di neraka.
Di antara ciri, dan itu mungkin kebanyakan kita, kalau berdosa cepat minta ampun. Ayo, inilah saatnya kita melakukan ini, dan inilah saatnya kita menunjukkan kelas kita. Apakah kita manusia layak surga ini? Pertama, kita adalah orang yang selalu memberi. Dalam kondisi suka, tidak suka, senang atau lapar, senang atau sempit, senang atau susah. Kedua, kita memaafkan orang. Ketiga, ini yang kita lihat tadi. Jika kita berdosa, kita menahan diri dari kemarahan. Jika kita berdosa, maka kita cepat minta ampun kepada Allah. Semoga Allah telah menetapkan kita sebagai hamba surganya. Semoga Allah telah menetapkan kita sebagai hamba yang mendapatkan nikmat surganya. Semoga Allah telah menetapkan kita sebagai hamba yang dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, inilah yang bisa saya